Syaulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'adumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 162 qauluhu rubbama dakhalar riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama dakhala terkadang manjing apa ar-riya'u riya' 'alaika ing ngatasi sira min haitsu la yanzuru saking arah-arah ora ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira. Kadangkala riya masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tak terlihat oleh makhluk. Kadang sifat riya menelisik ke dalam dirimu dari arah yang tak terlihat oleh makhluk lain. Atau saat kau di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Biasanya riya dapat masuk ke dalam amal jika pelakunya melakukan amal itu di hadapan manusia. Riya ini disebut dengan riya jaliyun, riya kang pertelo, riya dohir, riya lahir. Namun riya juga bisa masuk ke dalam amal saat pelakunya melakukan amal sendirian dan tidak dilihat orang. Yaitu ketika seseorang melakukan amal dengan tujuan agar manusia menghormati dan mengagungkannya, atau agar orang lain segera menunaikan hak untuknya dan memenuhi kebutuhannya. Jika hak dan kebutuhan si pelaku amal ini tidak dipenuhi secara maksimal oleh orang lain, ia akan menjauhinya atau mengancamnya dengan hukuman Allah atas. Jika seseorang hamba menemukan tanda-tanda ini pada dirinya, sadarlah bahwa sebenarnya ia telah bersikap riya dengan amalnya. Jika ia tutupi amalnya dari manusia, sifat itu disebut riya khafi, riya batin, riya yang sama. Tak seorang pun yang selamat dari riya lahir dan riya batin, kecuali orang-orang arif yang mengesahkan Allah Ta'ala. Allah sendiri yang membersihkan mereka dari segala macam kemusyrikan dan menjauhkan mereka dari keinginan agar cahaya keyakinan dan ma'rifatnya dilihat makhluk. Orang-orang arif tidak akan berharap manfaat dan takut mudarat apapun dari makhluk. Amal mereka murni dan tulus karena Allah, walaupun mereka melakukannya di hadapan manusia. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ini atau lebih suka memandang makhluk, mengharap manfaat dan takut mudarat, berarti ia telah bersifat riya dengan amalnya, walaupun ia beribadah kepada Allah di atas gunung yang tak bisa dilihat dan didengar oleh siapapun. Kemarin bahas nafsu ya. Haddun nafsi fil maksiyah dhahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ah batinun khafiyun. Alaihi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Nah, ini peran ataupun sumbangsih nafsu sangat besar sekali terhadap riya ini. Qaluhu istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Keinginanmu agar orang mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidaktulusanmu dalam ibadahmu, dalam ubudiyahmu. Keinginanmu agar keistimewaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepadamu
yang berupa ilmu, amal soleh, atau ahwal batin diketahui oleh orang lain adalah bukti ketidakikhlasanmu dalam ubudiyahmu. Keikhlasan dalam ubudiyah bermakna kau menyingkirkan segala hal yang bernuansa kemakhlukan, kemenungsan, dan tidak pernah menoleh ke arahnya. Sekiranya kau tulus dalam menyembah Tuhanmu, niscaya kau cukup puas dengan hanya kau diketahuinya. Cukup madhep nang Gusti Allah, gak perlu wong liya. Kau juga tidak akan suka jika orang lain mengetahuimu, sebab hal itu dapat membuatnya iri hati kepadamu atas kondisimu akibat pandangannya yang besar terhadap kemakhlukan. Sebagian orang ada yang suka jika amalnya dilihat manusia. Orang seperti ini riak dalam amalnya. Barang siapa kondisinya ingin dilihat manusia, berarti ia pembohong. Ini biasanya terjadi di awal upayanya meniti jalan Allah. Akan tetapi, jika seorang hamba telah mendapat makrifat dan musyahadah, mukasyafah, tak masalah baginya untuk memberitahukan amal-amalnya dan menampakkan kebaikan ahwalnya. Karena hal itu bertujuan untuk menunaikan hak syukurnya kepada Allah serta agar banyak orang yang mengikuti jejak. Jadi memang di syariat sendiri itu dibahas ono wong iku riak ataupun pamer, ono wong iku tahadus bin nikmah, bahasane apa? Nyerita no nikmat yang itu merupakan wujud dari syukur, wujud dari terima kasih kepada Allah. Jadi yo tipis, bedanya tipis antarane pamer ambek tahadus bin nikmah, itu tipis banget. Pada awalnya ahli tarekat membangun perilaku mereka atas sikap menjauh dari makhluk, menyendiri dengan yang maha hak, dan menyembunyikan amal dan ahwalnya untuk mewujudkan kefanaan mereka, mengukuhkan kezuhudannya, menjaga keselamatan hati mereka, dan ingin mengikhlaskan amal mereka untuk Tuhan semata. Sampai ketika keyakinan telah merasuki diri mereka dengan kuat dan mereka telah mendapatkan hakikat kefanaan, jika Allah berkehendak, Dia akan menampakkan mereka di hadapan manusia. Jika Dia berkehendak, Dia akan menutupinya dari mereka. Keinginan ahli tarekat tidak bergantung pada tampak atau tidaknya amal mereka di hadapan manusia. Mereka hanya mengembalikan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Ta'ala semata. Ibnu Athaillah menjelaskan hakikat keikhlasan ubudiyah dengan ucapannya, ghayyib nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika wa ghib an ikbalihi ma'alaika bisyuhudihi ikbalihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk padamu dengan pandangan Allah. Lupakan sambutan mereka dengan menyaksikan sambutan Allah kepadamu. Singkirkan pandangan makhluk, komentar tonggo, ataupun penilaian orang lain. Jangan menoleh kepada pandangan mereka terhadapmu. Jangan mencarinya apalagi. Jangan pula pernah terpikir olehmu untuk mendapatkannya. Jauhkan pandangan mereka itu darimu. Jauhkan ia dengan pandangan Allah terhadapmu. Hendaknya yang kau harapkan dan kau cari hanyalah pandangan Allah terhadapmu. Cukup gak usah liya-liya. Cukup Gusti Allah dikateni Gusti Allah, itu wis apa? Nihayah apa? Katok-katoke pencapaian ataupun katok-katoke keinginan bahasa. Lupakan sambutan mereka kepadamu dengan menyaksikan sambutan Allah kepadamu.
Jangan pernah menoleh kepada kehangatan sambutan mereka, apalagi mencarinya. Namun, jadikan tolehan dan pencarianmu hanya kepada sambutan Allah. Karena sambutan makhluk kepada seorang murid, sebelum ia mencapai kesempurnaan, justru akan mendorongnya untuk berpura-pura dan sok alim di hadapan mereka. Tentu itu akan membuat derajatnya turun dan jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tak ada yang ridho dengan sambutan makhluk kepada dirinya, kecuali orang yang berakal sempit dan bertekad rendah. Hal itu dikarenakan keridhaan manusia merupakan sesuatu yang tak bisa diketahui dengan pasti. Manusia terbodoh adalah yang mencari sesuatu yang tidak diketahuinya. Adapun orang yang berakal cerdas dan luas, ia tidak akan cenderung kecuali kepada sambutan Allah terhadapnya, tanpa peduli dengan celaan atau hinaan orang-orang kepadanya. Seorang bijak berkata, orang yang tulus adalah orang yang tidak peduli jika seluruh kehormatannya sirna dari hati makhluk demi memperbaiki hatinya. Ia tidak suka jika manusia mengetahui sebiji sawi kesolehan amalnya, dan tidak benci jika mereka mengetahui keburukan amalnya. Jika ia benci keburukannya diketahui, itu pertanda bahwa ia berharap lebih dari manusia. Ini bukanlah keikhlasan para shodikin. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo dengan sekiranya paham. Terus betul. Karena niki riak niki sangat sulit dihindari, bahkan damel seorang murid utawi orang yang lagi suluk dumateng Allah, sekaligus syirik niki ten bab niki diterangaken niki saged mengarahkan dalam kemusyrikan, kecuali kados tiang-tiang ingkang arif atau makrifat niki atine dijagi. Nah, kata seorang murid niki dos pundi solusine supados boten sampai niki nemen-nemen riak niki wonten dalam manahipun. Apa? Istiqomah mujahadah. Sekak kena dikanggo gugat. Akhirnya dari kata-kata istiqomah dan mujahadah saja itu loh,
Kita kan wis rumangsa, wis gak pede. Istiqomahku sak pira ya. Mujadahku teko endi ya. Dari situ saja sangat tidak mungkin muncul riya. Akhirnya sing sampean winginane diceritani wahyu iku mau lho. Jadi 1-2 kali sampean niku mbedhek kok bener kan ngono. Mati kan. Titis sih sana. Itu loh. Akhirnya kan kata-katanya iku mau sing awal tadi. Bahwa ya awake dhewe madhepe nang makhluk. Tidak kepada Gusti Allah. Bahkan dek kono kata-katanya ojo kok dek keramaian dong sampe di dhuwur gunung itu loh sih. Karena ya jihad paling gede, jihad paling abot. Oh iya. Untuk apa? Warnane cara itu kan ya masing-masing lah. Masing-masing. Sing iso ngaji Quran ya ngaji Quran. Atau ini kan dibahas warna-warna ibadah itu kan tidak hanya melulu itu saja, itu kan ya salah satu tujuannya ya untuk itu mau untuk awake dhewe ben pertama gak bosen, kedua ya cara istiqomah mau ono sing dipilih. Dilalai kan dereng milih belas Gus. Dereng memilih sesuatu yang rasakno dhewe. Pilihannya kan enggak sedikit toh. Entah kita sholat sunnah, entah kita puasa sunnah. Atau sing tukang ngaji ku lho, Quran itu lho. Sapa sing gak percaya nang Quran? Mek kan lek wis rai sedina kan wis kate ngaiti maneh kan. Nah, niku lho. Saya itu ya itu tantangannya, Pak. Itu tantangan. Atau di awal nih kan apa? Minimal ketun kan, minimal. Sing masalah kan lek wis ketun. Monggo lintu nih. Santap, ini dia santap. Keikhlasan dalam ibadah, karena kau mendirikan kata yang bermata tentang kematian dan tidak pernah
cukup puas dengan hanya kau diketahuinya. Kau juga tidak akan suka jika orang lain mengetahuimu, sebab hal itu dapat membuatnya iri hati kepadamu atau kondisimu, akibat padanya yang besar derajat kemasukan. Yang dimaksud hal yang bernuansa kemasukan ini Kalau yang redaksi ini kok kayak kata-kata ya. Li'an nasibqa fil ubudiyah wa tarful adiyah wa atamul tifati ilaiha ra'san walaupun tasodikon fi ubudiyati rabb lakona'at bi ilmihi bika walam tuhib ayyuk lima ghairuhu fatawul ala halika min ru'yatil adiyari. Ini keterangan yang ini Mas. Walau kunta shadiqan fi ubudiyatir rabb lakonat bilmi ya gigi. Walam tuhib ayu lima ka ghairuhu. Walam tuhib lan ora seneng. Oh kok tuhib. Walam tujib walam tujib lan ora wajib apa ayu limaka yento meruhake ing sira yento ngaweruhi ing sira sapa ghairuhu liyane murid liyane sapa mau sotik mau
Fatugharu mongko apa? Ngowahi apa ngridu ganggu ala halika ing atase tingkah sira min ru'yatil aghyari lahu. Dadi lek iki bahasan. Kau juga tidak akan suka jika orang lain mengetahuimu sebab hal itu dapat membuatnya iri hati kepadamu atas kondisimu akibat pandangannya yang besar terhadap kemakhlukan. Dingin nih. Lek ngerti kok ana kancane awake dhewe iki alim, sregep. Terus apa? Utun iki apa? Lugu lah. Kan iki pasti potensi kita iki kan apa? Nyalahno, jelomprongno utawa ngono iku lah. Lek sampai wong utawa kanca iki ngerti kan bahasane. Itu maknane kata-kata iki. Iso ngono iso ngene. Sekiranya kau tulus dalam menyembah Tuhanmu, niscaya kau cukup puas dengan hanya kau diketahuinya. Kau juga tidak akan suka jika orang lain mengetahuimu sebab hal itu dapat membuatnya iri hati kepadamu kan ini. Jadi cukup bener apa? Bener ibadah utawa keikhlasan dalam beribadah itu ya cukup Gusti Allah saja utawa awake dhewe iki cukup madhep nang Gusti Allah tok. Karena selain Gusti Allah, nggak mau, pasti ono irine, pasti yo ganggu, jelomprongno, ngono iku mau. Karena asal kedadian, aslul khilqahnya makhluk itu kan berubah, apa? Owah. Iko bahas iko innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Potensi makhluk itu adalah berubah. Oleh ndek hadis dijelentrehno yusamma qalban litaqallubiha. Di ono satu gumpal darah di tubuh manusia itu ketika darah itu bagus maka seluruh tubuh menjadi bagus. Yang darah itu berupa hati dinamakan hati, dinamakan kolbun, dinamakan bahasa Arab yang artinya molak malik ya karena hatiku pasti molak malik gak tahu anteng. Walintune